Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Okti Nur Satita akan menjelaskan tentang hak ulayat sebagai tugas mata kuliah Hukum Adat Universitas Antakusuma. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi tanah ulayat dan hak ulayat. Tanah ulayat sendiri adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat tersebut itu dikenal sebagai hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak di lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan itu disertai dengan dua syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Penjelasan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang masyarakat hukum adat jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain A. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban, B. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, C. Ada wilayah hukum adatnya yang jelas, dan D. Ada peranata dan perangkat hukum khususnya peradilan yang masih ditaati dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian menurut para ahli, definisi hukum adat menurut Budi Harsono. Definisi hak ulayat menurut Budi Harsono. Hak ulayat adalah seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya sebagai pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Sedangkan menurut Van Vollenhoven, hak ulayat adalah suatu hak yang sudah sangat tua, meliputi seluruh Indonesia, yang asal-muasalnya bersifat keagamaan. Hak ini dimiliki oleh suatu suku atau stam, atau oleh sebuah gabungan desa atau drop spawn, atau biasanya oleh sebuah desa saja, tetapi tidak pernah dipunyai oleh individu. Nah, kemudian ciri-ciri pokok dari hak ulayat ini adalah pertama, menurut Imam Sudiat, ciri pokok hak ulayat adalah hanya persekutuan hukum itu sendiri, beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya. Nah, dalam hal ini, hak ulayat itu ditentukan oleh norma sebagai berikut. Pertama, orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan seizin penguasa persekutuan tersebut. Kedua, warga sepersekutuan hukum boleh mengambil manfaat dan wilayah hak purba dengan restriksi, hanya untuk keperluan somah, brayat, atau keluarga sendiri. Yang ketiga, persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum yang merupakan delik. Keempat, hak purba tidak dapat dilepaskan, dipindah tangankan, diasingkan untuk selamanya. Kelima, hak purba meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan. Selanjutnya adalah karakteristik hak ulayat. Tanah bersama tersebut bukan diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan suatu generasi, tapi diperuntukkan sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi terdahulu, sekarang dan yang akan datang. Maka, tanah tersebut wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan bersama dan kebutuhan para warga masing-masing dan keluarganya. Dengan demikian, hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut di samping mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota atau warganya termasuk hukum perdata dan mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur penguasaan, pemeliharaan, peruntukan, dan penggunaannya termasuk dalam bidang hukum publik. Karakteristik lainnya, hak ulayat adalah kita harus menyadari bahwa masyarakat tidak mungkin melakukan pengaturan, pengelolaan, dan pemimpinan penguasaan dan pemanfaatan secara bersama-sama. Maka, tugas-tugas tersebut dialihkan kepada para pemuka masyarakat atau terjadi pelimpahan ke kepala adat bersama dengan tetua adat. Nah, menurut Budi Harsono, pelimpahan tugas dan wewenang yang termasuk bidang hukum publik itu tidak meliputi dan tidak pula mempengaruhi hubungan hukum dengan tanah beraspek hukum perdata.
Hak kepunyaan tanah bersama tetap ada pada masyarakat hukum adat bersangkutan, dalam arti pada warga bersama dan tidak beralih kepada kepala adat. Oke, karakteristik lainnya hak ulayat adalah agar pemanfaatannya tidak menimbulkan konflik di kemudian hari, maka pengurusannya diserahkan kepada sekelompok orang atau tetua adat untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatannya, sekaligus mengurus keberlangsungan hak ulayat atas tanah. Dengan subjek dari hak ulayat atas tanah adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, maupun orang di luar masyarakat hukum adat, yang pemanfaatan tanahnya dilakukan berdasarkan izin dari penguasa adat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objek hak ulayat. Objek hak ulayat meliputi semua tanah yang ada di dalam lingkup wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, baik yang sudah mempunyai hak di atas tanah tersebut maupun yang belum. Nah, dengan demikian, dalam lingkup hak ulayat tidak mengenal adanya tanah yang res nullius, sehingga tanah yang ada di dalam wilayah masyarakat hukum adat menjadi persoalan karena tidak dapat ditentukan secara pasti. Dengan menurut Erhard, objek dari hak ulayat berlaku baik atas tanah maupun atas perairan, yaitu sungai dan pantai, dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri beserta atas binatang-binatang yang hidup liar. Objek hak ulayat berbeda pada masing-masing daerah adatnya. Terdapat daerah yang memiliki objek hak ulayat seperti di atas, termasuk lahan, perkebunan, alat-alat pusaka, kuburan, dan tempat-tempat yang dianggap keramat. Nah, selanjutnya, perubahan status tanah ulayat menjadi tanah negara. Status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perseorangan apabila tanah ulayat tersebut sudah menjadi tanah negara. Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, berdasarkan UUPA, tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah negara. Nah, tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan. Tanah ulayat dapat diubah statusnya menjadi hak milik perseorangan apabila di tanah tersebut sudah menjadi tanah negara, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu cara peralihannya hak atas tanah negara menjadi hak milik. Hak milik diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria garis miring Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 atau Permenak KBPN Nomor 9 Tahun 1999 menurut Pasal 9 Ayat 1 Jo Pasal 11 Permenak garis miring KBPN Nomor 9 garis miring 1999, permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Nah, permohonan tersebut memuat pasal 9 ayat 2 Permenak garis miring KBPN nomor 9 tahun 1999.